searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Memang lucu ya, dia belum melihat film Denny Siregar, tetapi sudah mengomentari seperti ini. Iksmi muda, sayap-sayap patah film sampah yang diproduseri Denny Siregar. Ini lucu, padahal belum melihat filmnya, pesan moralnya gimana, isi filmnya, alur ceritanya gimana, bahwa Iwaka berperan sebagai terorisme juga belajarnya butuh waktu yang lama. Tetapi dengan mudahnya ngomong film seperti ini. Ini sangat lucu. Jadi pisahkanlah antara politik dan juga karya seni. Jadi jangan dicampur aduk lah, ini politik, ini seni, atau yang macam-macam. Jadi nggak nyambung gitu. Kalau melihat film, ya minimal dilihat alur ceritanya, pesan dari film tersebut, dan lain sebagainya. Jangan karena diproduseri Denny Siregar, dia mengatakan hal demikian. Dia justru melihat dari Denny Siregar, bukan karya filmnya. Padahal karya film dari Denny Siregar, ya saya patah, mendapatkan respon yang bagus dari netizen-netizen. Menurutnya, film-film seperti itu perlu diperbanyak lagi sehingga minimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah. Kita juga harus menghormati Densus 88 yang telah gugur. Iksmi muda ini ditanggapi oleh Denny Siregar. Ini ngakunya Iksmi muda, tapi dari penampakan kok lebih dekat ke kadrun ya. Ya memang lucu sih, masa melihat film Denny Siregar saja juga kepanasan. Padahal film-filmnya juga mengandung makna yang bagus. Lihat trailernya saja sudah bikin merinding, apalagi yang bagian terakhirnya. Kita lihat komentar-komentarnya. Intinya kadrun selalu merasa paling benar, walaupun yang dilakukan mereka itu buruk. Bang, kapan sehari nggak rewel kayak bisa adem kayak gitu? Ya, yang nggak bikin adem ya sebelah itu. Haha, si kepala kadrun mana paham bang film-film yang penuh dengan narasi soal kebinekaan. Tapi kalau ceramah yang provokatif mereka gemar dengar. Ya memang kenyataannya seperti itu. Doi bisa nonton di LK21 bang, bisa nonton di kamar mandi pakai wifi tetangga. Makanya cuma tahu teasernya aja, terus ngambil kesimpulan bla 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 biar viral gitu. Tetapi gara-gara ini, ya secara nggak langsung mempromosikan film Denny Siregar. Ya otomatis lah ketika dia mengomentari tentang film Denny Siregar, otomatis malah mempromosikan film Denny Siregar. Malah orang-orang lain penasaran. Oh ternyata Denny Siregar adalah produser film, bisa membuat film dan lain sebagainya. Justru akan penasaran. Ya semoga sajalah pada rilis Agustus mendatang bisa mendapatkan peminat yang banyak. Saya juga penasaran, kepengen lihat film Sayap-sayap Patah. Karena saya penasaran dengan isi dan alur dari cerita film tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kadrun gak sadar malah promosikan film Bang Denny Siregar. Pegiat media sosial Denny Siregar tampaknya tak terima usai karyanya dikomentari aktivis cendekiawan Muslim muda Indonesia Ahmad Anjay Al-Barusi. Sebelumnya diketahui Denny Siregar akan merilis film di tahun ini yang diangkat dari kisah nyata kerusuhan berdarah di Makobrimob pada 2018 silam. Film ini berjudul Sayap-sayap Patah. Lantas film karyanya ini disebut sampah oleh aktivis Iksmi Pusat Ahmad Anjay Al-Barusi lewat akun Twitternya. Denny Siregar 7 isi otak kau akan cerah jika hati bersih cinta ulama. Hanya film sampah, kata Anjay Al-Barusi lewat akun Twitternya pada Sabtu 21 Mei. Menurut aktivis Islam itu, film karyanya Denny Siregar menggiring opini bahwa Islam adalah agama teroris. Dia lantas menyebut isi film Denny Siregar itu tidak punya rasa dan ideologi. Si otak comberan Denny Siregar buat film isinya tidak memiliki khas, tidak punya rasa dan ideologi paparnya. Lantas Denny Siregar tak tinggal diam saat film karyanya itu disebut sampah. Denny membalas ujaran aktivis Iksmi muda itu lewat akun Twitter pribadinya Denny Siregar 7. Ini ngakunya Iksmi muda, tulis Denny Siregar. Dia lantas menyebut bahwa Ahmad Al-Barusi dari penampakannya lebih mirip ke kadrun. Tapi dari penampakan kok lebih dekat ke kadrun muda, pungkas Denny Siregar. Tidak hanya itu, Denny juga mengungkapkan bahwa tak perlu meributkan filmnya yang akan tayang di bulan Agustus. Selain itu, melalui postingan Instagramnya, Denny juga mengungkapkan bahwa tidak perlu meributkan filmnya yang baru akan tayang pada Agustus mendatang. Belum tayang, udah pada ribut aja.
Entar Agustus nonton dulu baru ribut-ribut deh, ungkap Denny Siregar dikutip pada Senin 23 Mei soal film karyanya disebut sampah. Bahkan diketahui film terbaru Indonesia yang akan segera hadir yakni Sayap-Sayap Patah telah dirilis trailer pembukanya secara resmi di akun YouTube Denny Siregar Production sejak Rabu 18 Mei lalu. Selang beberapa hari saja trailer film itu telah ditonton oleh puluhan ribu pasang mata dan mendapat respon positif dari kalangan netizen. Beberapa di antaranya bahkan menilai Sayap-Sayap Patah adalah film yang sangat perlu dipertontonkan oleh orang Indonesia sebagai medium pengenalan tragedi pilu yang pernah terjadi di tanah air. Melihat respon yang sangat baik dari banyak orang akan film garapan Rudi Suharjo itu, sang produser Denny Siregar pun mengaku sangat senang akan antusiasme yang muncul dari masyarakat. Saya senang terutama karena film dengan genre seperti ini disambut baik oleh netizen. Sebelumnya, tema tentang polisi dan teroris selalu dihubungkan dengan action, aksi heroik, tapi film ini sebenarnya film drama, kisah cinta, dan kebetulan pemeran utamanya berperan sebagai anggota Densus 88, tutur Denny. Film ini kita buat ringan, konfliknya tidak terlalu rumit seperti yang terjadi di kehidupan nyata. Meski begitu, film ini juga pesannya dalam, bercerita sebagaimana perasaan seorang istri polisi dalam menghadapi situasi suaminya yang selalu hidup dalam bahaya sambungnya. Dibintangi oleh dua artis kawakan Indonesia yakni Nicholas Saputra dan Ariel Tatum, film Sayap-Sayap Patah sendiri akan mengangkat kisah nyata kejadian di Mako Brimob pada 2018 lalu. Dalam trailernya tersaji sebuah kisah harmonis dari salah seorang anggota Brimob bernama Aji, yaitu diperankan oleh Nicholas Saputra dengan istrinya bernama Nani atau Ariel Tatum yang tengah menunggu kelahiran anak pertama mereka. Kisah pun berubah drastis ketika tragedi berdarah di Mako Brimob terjadi. Film Sayap-Sayap Patah direncanakan akan berada di layar bioskop pada Agustus mendatang usai Hari Kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, menurut keterangan Denny Siregar, sampai saat ini belum ada keputusan final terkait jadwal tayang. Kita sih maunya film ini tayang 18 Agustus, sehari sesudah Hari Kemerdekaan Indonesia, ujar Denny Siregar. Karena kita ingin bicara tentang pahlawan, bukan saja pahlawan yang dulu gugur di medan peperangan, tetapi juga pahlawan di masa sekarang. Seorang ayah, seorang suami, seorang kekasih, everybody is a hero. Semoga kita dikasih pada bulan itu oleh XX1, lanjutnya. Sebelumnya, trailer Sayap-Sayap Patah sempat bocor duluan di media sosial. Alhasil, rumah produksi langsung merilis resmi trailer film tersebut agar bisa dilihat banyak orang lagi.